memang bangga ya bang. Apalagi kita pangkat pratu begini, terus digendong sama komandan langsung batalion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam olahraga. Sahabat podcast dimanapun berada, kembali jumpa dengan saya Sersan II Budiono Prasetyo dari podcast Kesah Nusantara Korem 081 di Rot Sahajaya. Hari ini podcast Kesah Nusantara Korem 081 di Rot Sahajaya menghadirkan seorang prajurit yang sangat luar biasa. Beliau berdinas di Yonif 511 Divyatara Yoda. Kita sapa bersama-sama prajurit 1 Richard Kasea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang. Selamat atas prestasinya meraih juara 3 di perlombaan kejuaraan karate Championship Badung Bali dalam beberapa waktu lalu. Richard, hari ini bagaimana kabarnya? Sehat ya? Siap, sehat. Kayaknya senang sekali ya mendapat juara 3. Senang. Richard, ngomong-ngomong nih, Richard itu sebetulnya asli dari mana sih? Saya itu asli dari Manado bang. Asli dari Manado. Orang tua asli sana juga. Berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara, saya anak pertama, adik saya udah selesai SMA, yang kedua sekarang naik jalan kelas 2 SMA. Berarti Richard anak pertama ya, menjadi sosok contoh dari adik-adiknya. Iya betul bang. Ih keren, menjadi juara 3 dan menjadi contoh dari adik-adiknya. Iya betul bang. Semua juga adik-adik saya itu atlet karate semua juga. Atlet karate juga ya? Sekarang udah mulai menurun karena udah fokus ke sekolah yang satu. Gitu. Siap. Richard, kemarin di Badung Bali itu kan Richard menjadi juara 3. Iya betul. Itu kejuaraan apa sih, dan tentunya yang mengikuti banyak. Mungkin bisa dijelaskan ke kita semuanya. Oh, itu ikut kejuaraan Badung Open atau seperti apa? Itu bang kejuaraan Badung yang dilaksanakan sama KONI Badung Bali kemarin. Terus kan kita dapat surat undangan buat berpartisipasi untuk ikut kejuaraannya kan bang. Ke batalion? Undangannya? Ke batalion. Nah, terus pas di sana itu saya pikir dengan kemampuan saya ini mungkin nggak menentu, maksudnya nggak meyakinkan saya bisa juara kan. Belum percaya diri gitu ya? Siap, karena baru pulang tugas juga kan bang. Jadi kita persiapan belum? Persiapan mepet. Jadi ya udah cuman modal pengalaman, terus latihan itu cuman seminggu mungkin di batalion saya latihan itu. Terus waktu di sana itu berapa orang yang mengikuti, dan itu apakah khusus TNI Polri atau umum? Itu ada kelasnya TNI Polri sama kelas umum, itu ada 2.600 peserta. 2.600 peserta. Siap. Ada beberapa negara juga dari yang ikut berpartisipasi di kejuaraan itu. Contohnya kayak kemarin saya lihat ada India, Jepang, sama ada berapa negara itu, tapi saya kurang tahu. Cuman lihat di bagannya kan, bendera-benderanya itu. Terus saya juga kan kalau mau bertani itu dilarang sama pelatih mau lihat nama-nama itu, nanti takutnya dia bilang kamu udah lihat lawan kamu hebat, kamu udah down gitu. Jadi dari dulu itu pelatih larang saya itu, pokoknya apa yang ketemu di atas matras hantam dia, sikat dia. Jadi ya udah cuman modal pengalaman sama modal nyali besar. Modal nekat aja. Main. Tiba-tiba ya saya masih bersyukur lah dapat juara 3 kemarin. Dari sekian orang Richard menjadi juara 3 ya? Iya betul bang. Internasional lagi kan gitu? Iya betul. Waktu itu pelatihnya
Dari batalion atau? Pelatihnya dari KONI itu bang. Oh, KONI. Iya dari KONI. Dan selama ini pelatihnya selalu mengikuti ya? Dia mengikuti terus pertandingan di mana ada event yang mau dibuka, dia pasti dia koordinasi dulu sama saya itu. Oh. Buat ikut kejuaraan, mau ikut apa enggak, udah siap apa enggak. Dia lihat juga kondisi saya kan. Iya. Kalau misalnya saya udah siap, dia ikutkan. Kalau misalnya saya stamina-nya belum pas, belum siap, mungkin nggak diikutkan. Belum diikutkan. Nanti dia bilang bikin malu, nanti dia bilang. Kalau kita melihat seperti ini Richard ya, Yonip 511 itu kan beberapa bulan yang lalu kan baru pulang tugas. Richard sendiri kan ikut ya. Iya betul. Kalau melihat persiapannya itu seperti apa sih? Apakah latihan tengah malam? Apakah jam 12 siang? Kalau bilang persiapan bang, mepet ya. Persiapan itu cuman seminggu saya itu persiapan itu. 1 minggu? Siap 1 minggu. Karena saya juga kemarin mikir pas pulang tugas, saya udah tahu kalau ada pertandingan ini. Cuman saya kan saya pikir saya nggak ikut di situ. Jadi ya udah saya dinas seperti biasa aja gitu. Cuman latihan fisik, lari-lari. Cuman setiap sore itu saya di ruangan fitness itu, ruangan fitness batalion itu saya latihan sendiri di situ di dalam. Terus ada senior juga bilang, mantap lah meskipun kamu nggak bertanding atau nggak TC, kamu tetap jaga kestabilan main kamu gitu. Saya bilang sih bang, mungkin siapa tahu bisa ikut. Dan ternyata surat turun ke batalion itu. Saya bilang saya kaget juga sih bang, kaget juga kan karena latihan cuman seminggu, itu pun cuman latihan buat kasih gerak-gerak badan aja gitu. Melemaskan ya? Iya betul. Terus ya udah berangkat gitu. Itu baru turun jaga lagi. Suratnya masuk sore, saya turun jaga itu jam 5. Suratnya masuk ya pas jam 5, jadi langsung persiapan barang-barang, langsung berangkat ke Surabaya, besoknya berangkat ke Bali. Oh, dari batalion sendiri berapa orang? Saya sendiri dari batalion sendiri. Tapi kan gabung sama atlet yang sipil. Oh, di KONI Blitar apa di Siap. KONI Blitar juga? Siap. Richard, sampai di titik Richard mencapai prestasi internasional seperti ini, tentunya kan ini bukan, kalau kita bilang kan bukan sebuah dadakan kan? Siap. Sebetulnya Richard itu sejak kapan sih menekuni karate hingga sampai di titik meraih juara internasional seperti ini? Kalau menekuni karate itu dari SD itu bang, SD kelas 3. Sudah bermain ya? Belum tanding. Pertama tanding itu kelas 4. 1 tahun itu O2SN dulu itu. Berlatih terus? Siap berlatih. Baru mulai naik kelas, udah mulai sering ikut pertandingan, udah jarang demam panggung biasa dibilang udah. Jadi tiap bertanding, kalau dulu kan masih gugup, masih takut, masih berkeringat dingin. Tapi kalau sekarang udah nggak biasa aja meskipun nggak latihan. Siapapun lawan ya? Udah biasa aja gitu. Cuman kalau sekarang kan siapa nggak latihan dia yang ketinggalan kan. Kalau sekarang zaman sekarang itu. Siapa yang tidak berlatih akan ketinggalan. Pasti ketinggalan kalau zaman sekarang. Soalnya semua atlet kan pasti persiapan dengan matang kan, apalagi kejuaraan internasional gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak latihan, pasti nggak juara kita latihan itu. Cuman kalau memang kecuali mungkin udah atlet hebat yang pelatnas gitu, jadi paling cuman sebulan dia latihan udah terus udah dia mahir kembali ya. Iya, nama juga kan dia udah punya nama kalau udah sering bawa nama negara kan kalau atlet-atlet yang nasional gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan Richard sendiri nanti akan membawa negara, khususnya Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat ini kan lebih keren punya atlet karate yang betul-betul menjuarai dunia kan? Siap betul. Sebenarnya pengen juga sih bang. Harapan kan? Amin. Harapan besar dalam hati itu pengen juga bang. Yakin bisa kan gitu. Siap, kita bisa, melihat persiapan Richard kemarin saja dengan persiapan yang singkat bisa meraih juara 3 kan seperti itu kan? Siap betul bang. Richard, semenjak Richard ikut latihan di karate, tadi katanya SD ya,
SD sudah mulai latihan, terus ada pertandingan di kelas 4. Kalau kita melihat itu medalinya banyak sekali ya. Selain juara 3 International Championship di Badung, Bali ini, prestasi apa yang sudah ditorehkan Richard, baik dulu sipilnya ataupun tentara setelah menjadi tentara? Kalau ikut pertandingan dari dulu itu yang saya ikut yang mau dibilang yang ada apa? Tingkat nasional, tingkat daerah, tingkat provinsi sudah banyak bang. Cuman yang saya yang saya bangga itu waktu SBY kemarin, SBY Open kayak Porprov ke Jurnas itu dapat juara 3 itu Asia itu. Asia? Siap Asia. Juara 3. Itu udah masih sipil ya? Siap masih sipil, baru itu habis ikut itu langsung Porprov, baru lah yang atlet-atlet berprestasi diajak masuk tentara. Alhamdulillah ya. Siap. Itu yang medali yang dikalungkan itu medali apa saja ini? Yang ini Piala Pangdiv di Pangdiv 2. Siap. Tahun berapa? Ini 2020 yang ini. Kalau yang ini Malang Open 2018 yang ini. Ini kalau yang satu ini 2020. Ini Piala Bupati Blitar. Bupati Blitar. Siap. Juara 1. Siap juara 1. Ini kebanyakan juara 1 bang. Yang ini yang kemarin yang di Bali, yang Badung Open Karate Championship yang barusan saya ikut. Ini dapat juara 3. Juara 3. Tentunya dengan kerja keras akan meraih sebuah prestasi. Betul ya Richard ya? Siap, betul. Ya teman-teman sahabat Korem dimanapun berada, saat kita totalitas dan bekerja keras dengan penuh semangat, prestasi itu pasti akan kita bisa raih. Contohnya salah satunya adalah prajurit 1 Richard dari Batalion 511. Richard, dari berbagai pertandingan dan Richard sendiri sudah mendapatkan juara medali. Mungkin ada pertandingan yang sangat-sangat berkesan di hati Richard selama Richard mengikuti pertandingan karate ini. Yang paling sangat berkesan menurut saya Porprov bang. Porprov itu ya dimana di situ saya pas juara itu langsung di situ kan ada orang-orang Kodam yang tiap bidang bela diri itu ada di situ. Pas juara itu langsung dipanggil saya pas juara Porprov itu. Langsung ditanya pengen masuk tentara nggak, begitu pengen gabung bersama kita nggak jadi tentara. Saya bilang izin, saya bilang komandan saya mau tanya ke orang tua saya dulu, saya bilang gitu ya. Ya saya minta restu juga dulu. Jadi pas orang tua nonton kan, selama di mana-mana itu ibu itu pasti datang. Dan waktu masih sipil mau tanding di luar Manado itu pasti ikut. Ibu itu ikut pasti. Selalu mendampingi ya. Siap, karena dia support sekali. Support kalau soal karate, kalau di lain-lain itu nggak support dia. Dia bilang kalau kamu mau ikut kecabangan olahraga lain, kamu yang beli perlengkapan sendiri, yang daftar sendiri gitu. Tapi kalau khusus karate betul-betul support orang tua sangat luar biasa ya. Ibu betul mendukung sekali, ibu sama bapak itu mendukung sekali kalau soal karate. Karena restu orang tua akhirnya betul-betul perjalanan Richard sampai di titik seperti saat ini. Betul ya Richard? Siap, betul bang. Richard, kemarin kalau kita melihat di media sosial, siap, itu kedatangan Richard di Yonif 511 kemarin itu kan sangat luar biasa. Karena saya sendiri melihat Richard digendong, dipanggul dari komandan batalion. Betul bang. Perasaannya Richard seperti apa? Kalau perasaan memang bangga ya bang. Apalagi kita pangkat pratu begini
terus digendong sama komandan langsung batalion. Heeh. Mungkin kalau bisa dibilang itu nggak nggak bisa itu semua, nggak semua orang yang bisa seperti itu dapat momen seperti itu dan kebanggaan tersendiri kan Bang. Jujur saya bangga sekali, saya bangga senang dapat komandan seperti itu juga. Komandan yang sekarang itu hebat, betul hebat, keren. Nggak habis pikir saya Bang mau digendong seperti itu. Tiba-tiba habis kalungan bunga beliau langsung duduk jongkok naik ke punggung saya izin komandan, nggak berani saya. Dia langsung, ini perintah saya. Langsung naik saya, naik. Duh, memang ada senang, takut, deg-degan kan Bang. Campur aduk Bang. Soalnya aduh gimana ini. Cuman karena perintah juga kan Bang. Jadi ya udah naik terus disambut. Dia sampai digendong ke depan mako itu Bang. Saya digendong. Memang senang Bang, betul. Bangga saya. Sangat-sangat terharu. Sangat terharu. Itu nahan nangis tapi mau nangis tapi agak malu gitu. Menahan tetesan air mata. Ya betul Bang, betul. Ini mewujudkan apresiasi yang sangat luar biasa dari komandan satuan kan? Ya betul Bang. Teman-teman sahabat Korem dimanapun berada, kalau kita melihat prestasi dari Richard menunjukkan saat seorang prajurit mempunyai kelebihan yang terbaik untuk satuan, untuk negara, yakin akan mendapatkan apresiasi dari komandan satuan. Yang penting tetap menjaga nama baik satuan dan tetap mengabdi kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian kita sebagai seorang prajurit. Richard, torehan prestasi yang sampai saat ini mengantarkan Richard menjadi orang yang sangat luar biasa. Tentunya ada sosok seorang yang menjadi strong way, menjadi kekuatan, menjadi motivasi Richard. Siapa sosok orang? Itu mama sih, mama. Motivasi karena apa ya, beliau itu rela itu loh, maksudnya dia rela itu buat nyari uang sana sini biar anaknya bisa bertanding ke sana kemari gitu, maksudnya bisa ikut kejuaraan nasional, bisa ikut kejuaraan yang besar gitu. Jadi saya bangga lah, maksudnya motivasi saya beliau kok bisa seperti itu. Sedangkan kalau bisa dipikir-pikir Mutani itu kan buang-buang biaya aja gitu. Mau bilang dapat hadiah dari kejuaraan, enggak semua kejuaraan itu dapat hadiah. Paling cuma dapat sertifikat, sama medali, udah itu aja. Tapi kalau apalagi dari Manado ke luar daerah, ke Jakarta, ke Surabaya, ke Bandung, tanding kayak dulu-dulu itu kan nggak mungkin cuma 5 juta itu. Apalagi aku sama adek biasa banget. Tiket pesawat, hotel, makan, begitu. Jadi mama sih yang sangat berpengaruh. Doa mama ya. Pasti. Mungkin bisa disapa mamanya, bisa natap kamera. Halo Ma, sehat-sehat terus di sana. Chat selalu berdoa buat mama dan papa biar sehat-sehat terus, lancar rezekinya, dan bisa terus menjadi orang tua kebanggaannya Richard sama adik-adiknya Richard. Sehat terus ya Ma. Dadah. Harapan Richard kedepannya seperti apa? Kalau harapan saya itu pengen ikut kejuaraan di luar negeri, bawa nama negara untuk membanggakan negara kita ini. Saya ingin membanggakan nama negara kita. Ingin mengibarkan di atas podium bendera merah putih. Dan ingin tunjukkan ke negara lain kan bahwa negara kita juga bisa berani, maksudnya bisa bersaing sama negara lain. Kalau sekarang kan kebanyakan negara lain, selalu saya di sosmed aku itu karate itu kebanyakan negara-negara lain gitu yang selalu naik podium. Memang ada Indonesia, memang nanti sekarang ini yang tim karate pelatnasnya Indonesia udah mulai berkembang sekarang, memang udah hebat juga sekarang. Saya juga pengen lah pengen di posisi seperti itu, membanggakan
nama negara, bahan nama negara itu. Buat teman-teman dan mungkin leting atau adik-adik leting saya yang ada punya keahlian atau punya bidang khusus di bidang atlet, tetap semangat, jangan berkecil hati meskipun kamu udah pernah tanding kalah, jangan langsung patah semangat lah. Karena kan kita nggak tahu rezeki kita itu kapan. Dan kalau saya dilatih sama pelatih saya yang di Kodam, pokoknya dia selalu mikir, jangan kamu mikir pelatih wasit curang atau kamu dikecilkan, maksudnya kamu nggak ada pelatih yang pelatih kamu nggak ada namanya di provinsi atau di negara ini kan. Dia selalu kasih nasihat ke saya itu, pokoknya optimis, kamu berlatih keras, berlatih, karena kalau kamu berlatih keras, kamu main kamu udah bagus, wasit pun sama juri pun sungkan mau curang begitu. Kalau jadi intinya itu dia kasih support ke saya itu berlatih dan berlatih. Berlatih Dan berlatih. terus berlatih. Siap, betul. Luar biasa. Dengan semangat berlatih dan berlatih mengantarkan Richard menjadi seorang karateka yang betul-betul dipertimbangkan. Ini sebetulnya perjumpaan ini ingin agak panjang ya waktunya. Namun saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan terakhir. Mungkin ada yang disampaikan ke Batalion Infanteri 511. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga besar Yonif 511 di Betara Yoda, khususnya kepada Dan Yonif Letkol Infanteri Dedik yang telah memberikan dukungan dan apresiasi kepada saya, dan juga kepada rekan-rekan teman-teman yang ada di batalion juga saya berterima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Richard, saya ucapkan banyak terima kasih telah hadir di ruang podcast Kisah Nusantara Korem 081 di Rotsajaya. Dan semoga kita bisa jumpa kembali di ruang ini juga, tentunya dengan prestasi Richard yang semakin mendunia. Siap Bang, saya juga pengen Bang kembali lagi ke sini. Tidak nyangka juga saya bisa diundang ke sini Bang, betul. Nanti ya semoga bisa ketemu lagi dengan prestasi yang lebih meningkat lagi. Amin. Terima kasih Richard. Siap, selamat berlatih dan berjuang di kejuaraan karate yang akan datang. Siap Bang. Teman-teman sahabat Korem dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan inspirasi, motivasi dari seorang prajurit 1 Richard dari Yonif 511, juara 3 dalam kejuaraan karate Championship Badung, Bali. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya menjadi prestasi bagi kita semuanya. Saya Sersan 2 Budiono Prasetyo mohon undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.